Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang terdiri dari saya, Siti Isnaini, kemudian Marcelinus Yovan, Andre Saputra, dan Devri Aldia dari kelas 806 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya mencegah dan menanggulangi dampak negatif siber terhadap eksistensi kehidupan bangsa dan negara. Latar belakang, Indonesia saat ini telah memasuki era digital yang berkembang pesat ditandai dengan tingginya tingkat penggunaan media sosial yang menempatkannya dalam 5 besar dunia. Kemajuan teknologi informasi ini memberikan dampak positif signifikan seperti peningkatan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi sarana edukasi yang efektif. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan besar terkait keamanan siber. Infrastruktur digital yang semakin terintegrasi membuka celah bagi munculnya ancaman cyber yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Identifikasi masalah, rendahnya tingkat ketahanan dan lemahnya sistem keamanan siber nasional. Kelemahan ini terrefleksi melalui serangkaian insiden kebocoran data berskala masif yang menimpa baik sektor publik maupun swasta. Beberapa kasus signifikan yang menjadi bukti nyata antara lain kebocoran data pegawai negeri sipil pada tahun 2024, peretasan oleh Bjorka, dan ketiga kebocoran data EHK Kementerian Kesehatan. Rentetan peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial dan mengancam privasi individu, tetapi juga secara signifikan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara serta mengancam stabilitas nasional. Untuk pembahasannya, berdasarkan identifikasi masalah yang ada, kami menyusulkan 3 solusi strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Yang pertama adalah implementasi manajemen kerentanan. Ini merupakan siklus proaktif ya untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani celah keamanan secara sistematis sebelum dieksploitasi. Proses ini terdiri dari 5 tahap inti, yaitu identifikasi dan penilaian, prioritas penanganan, penanganan kerentanan, verifikasi tindakan, dan evaluasi proses. Solusi yang kedua adalah investasi pada SDM dan teknologi. Ketahanan siber yang tangguh memerlukan investasi krusial pada 2 pilar utama, yaitu SDM dan teknologi. Caranya adalah melalui pengembangan SDM dan adopsi teknologi. Dan solusi yang ketiga adalah perumusan reformasi kebijakan. Fondasi pertahanan siber juga terletak pada kerangka regulasi yang kuat dan adaptif. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan keamanan siber yang dinamis dan diperbarui secara berkala. Langkah ini penting agar regulasi ini selalu relevan terhadap perkembangan zaman. Baik, selanjutnya di kesimpulan, keamanan cyber merupakan elemen krusial yang tidak dapat terpisahkan dari ketahanan nasional Indonesia di era digital. Serangkaian insiden kebocoran data yang telah terjadi itu merupakan wujud adanya kerentanan yang signifikan dalam sistem pertahanan siber di Indonesia. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah pendekatan holistik yang bertumbuh pada 3 solusi utama. Yang pertama itu implementasi manajemen kerentanan yang sistematis. Yang kedua, investasi yang memadai pada SDM dan teknologi. Yang ketiga itu serta reformasi kebijakan yang adaptif dan komprehensif. Nah, implementasi solusi ini bersifat mendesak, tidak hanya untuk melindungi data dan infrastruktur kritis, tapi juga untuk menjaga stabilitas negara dan kepercayaan publik. Nah, kemudian rekomendasi yang telah kami susun itu bisa berupa rekomendasi umum, itu pemerintah Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan direkomendasikan untuk menempatkan keamanan cyber sebagai prioritas strategi nasional. Nah, untuk rekomendasi khususnya itu ada beberapa. Yang pertama, mewajibkan implementasi manajemen kerentanan. Nah, itu pemerintah disarankan untuk mengeluarkan regulasi yang mewajibkan seluruh lembaga pemerintah, BUMN, untuk menerapkan siklus program manajemen kerentanan secara berkala dan terukur. Yang kedua itu meningkatkan alokasi anggaran, dari segi anggarannya juga mungkin butuh disokong. Ketiga itu mempercepat reformasi regulasi. Nah, ini terkait untuk mungkin di undang-undang atau peraturan yang mengikatnya. Baik, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.